Sobat YouTube, hai para calon guru bangsa. Gimana? Masih semangat dong darinya? Ya, walau kita nggak akan tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sesuai peraturan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan demi mencegah timbulnya klaster terbaru COVID-19, yuk mari kita terapkan 3M. Apa sih 3M itu? 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman minimal 1 meter. Eits, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan penjelasan mengenai teori pembelajaran dan taksonomi hasil belajar. Sebelum kita mulai kegiatan, baiknya kita awali dengan membaca doa. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum menjelaskan materi, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan masing-masing. Saya Fatatin Nuriana, kelas D, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama saya Ainul Hikmah dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2000. Nama saya Jen Agustia Arifah, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D semester 5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dia Nur Afifah Zuhro dari kelas D jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjelaskan tentang pengertian teori pembelajaran. Menurut Kerlinger, teori sendiri memiliki arti tentang seperangkat yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian, definisi pembelajaran. Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian, banyak sekali definisi mengenai pembelajaran yang dikemukakan oleh para tokoh ahli. Salah satunya yaitu Dimyati dan Mujiono, yang mana mereka mengemukakan pendapat bahwa pembelajaran adalah suatu persiapan yang disiapkan oleh guru untuk menarik dan memberikan informasi kepada siswa, sehingga dengan persiapan yang dirangsang oleh guru dapat membantu siswa dalam menghadapi tujuan-tujuan belajar. Di sini ada beberapa tujuan-tujuan belajar. Yang pertama yaitu mengubah suatu perubahan dalam diri peserta didik dari mulanya tidak tahu menjadi tahu, dari mulanya tidak memiliki sikap menjadi memiliki sikap yang benar, dan satu lagi, dari mulanya tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Kemudian, teori belajar menurut Winford F. Hill merupakan sebuah konsep atau definisi yang menggambarkan sekaligus menjelaskan sesuatu dari sudut pandang tertentu terhadap sebuah fenomena yang sistematis dan cara menghubungannya sebagai variabel yang ada di dalamnya. Kemudian, pada dasarnya, teori belajar menjelaskan tentang bagaimana proses terjadi antara seorang individu. Dengan demikian, teori belajar dalam aplikasiannya sering digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membantu siswa mencapai tujuan-tujuan belajar. Jadi, teori belajar
penting dikuasai oleh para pendidik dan calon pendidik. Hal ini disebabkan karena pemahaman guru terhadap teori belajar akan mempermudah seorang guru dalam menerapkan dalam proses pembelajaran. Setelah kita mengetahui tentang apa itu teori belajar, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam teori belajar. Macam-macam teori belajar di sini ada 4 macam. Nah, yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua yaitu teori belajar kognitif, yang ketiga ada teori belajar humanistik, dan yang terakhir ada teori belajar konstruktivistik. Nah, kita akan mempelajari teori yang pertama terlebih dahulu, yaitu teori belajar behavioristik. Apa sih teori belajar behavioristik itu? Teori behavioristik itu adalah teori yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Jadi, tingkah laku ini sifatnya adalah sebagai respons atas stimulus yang diberikan oleh guru. Jadi, teori behavioristik ini bisa juga disebut sebagai teori stimulus respons, yaitu stimulus yang diberikan oleh guru berupa materi atau yang lainnya, kemudian direspons oleh peserta didik dalam bentuk tingkah laku. Jadi, dalam teori ini, belajar akan dikatakan berhasil jika peserta didik berhasil menampakkan perubahan pada tingkah laku masing-masing. Kemudian, adapun tokoh dari teori behavioristik ini, yaitu ada Judge dan Barliner. Ya, keduanya ini merupakan tokoh penemu dari teori behavioristik. Nah, untuk aplikasi dari teori behavioristik ini bisa dilakukan dalam pembelajaran dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah guru menentukan tujuan belajar dengan cara menentukan kompetensi dasar atau KD dan kompetensi inti pada kurikulum 2013. Selanjutnya adalah guru menentukan materi. Setelah itu, materi tersebut diperinci lagi supaya siswa mudah memahami materi tersebut. Nah, contoh materi yang sesuai dengan teori behavioristik ini adalah materi yang berhubungan dengan pembiasaan, seperti materi olahraga ataupun materi bahasa. Selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Teori ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata kognitif yang artinya mengerti. Teori belajar kognitif yaitu sebuah teori yang mengedepankan cara berpikir peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, jadi belajar dikatakan berhasil jika siswa bisa memahami setiap materi yang diajarkan. Yang dimaksud belajar dalam teori kognitif yaitu sebuah proses internal yang mencakup emosional, ingatan, ataupun pengolahan informasi dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Nah, penemu dari teori ini adalah Piaget dan Brunner. Nah, contoh pembelajaran yang sesuai dengan teori ini yaitu tentang pembelajaran perhitungan. Anak bisa memahami prinsip pengurangan, bisa memahami hasilnya dari mana. Anak bisa mengoperasikan pengurangan itu dan bisa mengetahui hasilnya. Jadi anak tidak hanya mengetahui hasilnya, tetapi juga mengetahui proses mendapatkan hasil tersebut. Nah, kemudian ada teori humanistik. Teori humanistik ini adalah teori yang menganggap peserta didik dianggap berhasil dalam belajar jika ia mampu memahami keadaan lingkungan sekitarnya dan dirinya sendiri. Nah, teori ini lebih memfokuskan pada memanusiakan manusia. Maksudnya adalah memanusiakan peserta didik ini sebagai manusia dengan cara membimbing dan melatihnya untuk mengembangkan potensi pada dirinya masing-masing, karena setiap individu itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan sangat unik. Untuk tokoh-tokoh dalam teori ini itu ada Arthur, ada Carl Roger, ada Abraham, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengaplikasiannya. Dalam pembelajaran ini, langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan tujuannya terlebih dahulu dengan cara membuat tadi, yang pertama membuat KD dan KI. Kemudian selanjutnya menentukan materi pembelajaran yang akan disampaikan ke para siswa. Nah, setelah menentukan materi, ini guru harus melihat atau mengidentifikasi kemampuan dari para siswa. Setelah mengetahui kemampuan para siswa, baru guru menentukan
perlengkapan yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Setelah perlengkapannya terpenuhi, baru guru menyampaikan materi dengan cara membimbing siswa tersebut untuk memahami materi dan memanfaatkan materi tersebut dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh pembelajaran yang sesuai dengan teori humanistik ini adalah materi yang bersifat sosial dan kepribadian. Misalnya adalah seni budaya. Itu kan bisa memacu kreativitas dan mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing siswa. Nah, yang terakhir ada teori belajar konstruktivistik. Dalam teori tersebut terdapat kata konstruktif yang artinya membangun. Nah, teori konstruktivistik ini adalah teori yang membebaskan peserta didik untuk mencari pengetahuan dan membangun pemahamannya sendiri dalam proses belajar dengan memanfaatkan fasilitator guru. Jadi, pembelajaran di sini lebih bersifat student center daripada teacher center. Jadi, siswa lebih dituntut aktif dalam pembelajaran ini. Nah, untuk menumbuhkan keaktifan tersebut, guru harus bisa menstimulasi para siswa. Bisa dengan memberikan motivasi sebelum belajar atau ketika dalam proses belajar. Atau bisa juga dengan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, atau juga bisa dengan menumbuhkan rasa membutuhkan terhadap sesuatu. Untuk pengaplikasian dalam metode konstruktivistik ini bisa dengan menggunakan metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan metode penugasan. Misalnya pada pembelajaran perhitungan yaitu matematika, setelah guru menjelaskan tentang logaritma, baru siswa diberi tugas untuk mengerjakan soal tentang logaritma tersebut. Sehingga siswa mencari jawabannya sendiri dan mengembangkan pemahaman yang Selanjutnya, yakni taksonomi hasil belajar. Yang pertama, pengertian taksonomi hasil belajar. Taksonomi diambil dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yakni tesein yang memiliki arti mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Secara umum, taksonomi merupakan pengelompokan sesuatu yang berdasarkan atas tingkatan atau hierarki tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti taksonomi itu ada 3. Yang pertama yakni klasifikasi bidang ilmu, yang meliputi kaidah dan prinsip dalam pengelompokan suatu objek. Dan yang kedua yakni cabang biologi, yang nantinya digunakan untuk menamakan suatu makhluk hidup sebagai penamaan makhluk hidup sesuai dengan persamaan dan perbedaan sifatnya. Dan yang ketiga yakni klasifikasi unsur bahasa menurut hubungan hierarki. Selanjutnya yakni hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu bukti dari kemampuan seseorang selama kegiatan pembelajaran dengan alat ukur berupa tes atau sejenisnya yang menjadi tolak ukur keberhasilan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi berubahnya segala aspek, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, taksonomi hasil belajar yaitu suatu tingkatan pengklasifikasian aturan yang telah disusun untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses pembelajaran yang melahirkan suatu hasil belajar yang digunakan sebagai bukti keberhasilan dalam belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan, taksonomi digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Nah, taksonomi di dunia pendidikan ini pertama kali dikemukakan oleh Bloom dan yang dikenal dengan taksonomi Bloom pada tahun 1956. Dalam taksonomi Bloom terdapat 3 aspek kemampuan, yakni yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek. Selanjutnya yakni mengenai macam-macam taksonomi belajar. Di sini kita ada 3 tokoh dalam taksonomi belajar. Yang pertama ada taksonomi Bloom, taksonomi Gardner, dan juga taksonomi Merrill.
Yang pertama yaitu taksonomi Bloom. Pencetus dari taksonomi Bloom sendiri adalah Benjamin S. Bloom yang lahir pada 21 Februari tahun 1913 di Lansford, Pennsylvania. Bloom adalah seorang konsultan dan aktivis internasional di bidang pendidikan. Beliau berhasil meraih gelar doktornya di The University of Chicago dalam bidang pendidikan pada tahun 1942. Dan beliau merupakan seseorang yang berkontribusi besar dalam sistem pendidikan yang ada di India. Bloom wafat pada tanggal 13 September tahun 1999. Pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, First, Gill, dan Cradwell berhasil mengenalkan sebuah konsep kemampuan berpikir yang diberi nama taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan kemampuan berpikir manusia mulai dari tingkatan terendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Nah, taksonomi Bloom ini adalah tujuan dari pendidikan yang dibagi ke dalam 3 ranah atau 3 domain. Yang pertama adalah ranah kognitif, yang kedua adalah ranah afektif, dan yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Apa itu kognitif, afektif, dan psikomotorik? Kognitif yaitu keterampilan mental seputar pengetahuan. Jadi kalau kognitif ini cenderung kepada pengetahuan yang dimiliki siswa. Selanjutnya afektif. Afektif yakni sisi emosi dan perasaan atau sikap yang dimiliki siswa. Dan ada juga ranah psikomotorik. Nah, psikomotorik ini berkaitan dengan fisik atau keterampilan. Jadi kalau psikomotorik ini hubungannya dengan anggota badan. Selanjutnya, 3 ranah tersebut diperinci lagi sebagai berikut. Yang pertama adalah ranah kognitif. Nah, di ranah kognitif ini ada 6 jenjang domain yang harus dicapai oleh siswa. Nah, 6 jenjang ini biasa disebut dengan C atau 6C. Yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga penilaian atau evaluasi. Nah, lanjut ke ranah yang selanjutnya, yakni ranah afektif. Ranah afektif ini terbagi menjadi 5 jenjang atau 5 domain. Nah, kita biasa menyebutnya dengan 5A. Yang pertama ada menerima, menjawab, menilai, organisasi, dan juga karakteristik dengan nilai atau kompleks nilai. Selanjutnya ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini terdapat 4 jenjang yang harus dicapai oleh siswa. 4 jenjang ini biasa kita sebut dengan 4P, yakni meniru, memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Seiring berjalannya waktu, yakni pada tahun 1994, murid Bloom yang bernama Cradwell dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom dan disesuaikan dengan kemajuan zaman. Nah, perbaikan ini disebut juga dengan revisi taksonomi Bloom yang dipublikasikan pada tahun 2001. Nah, revisi taksonomi Bloom ini adalah perbaikan dalam ranah kognitif, yakni menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya, taksonomi Gardner. Pencetus taksonomi Gardner adalah Robert Mills Gardner yang lahir pada 21 Agustus 1916 di Andover Utara, Massachusetts, dan wafat pada 28 April tahun 2002. Menurut pendapat Gardner, perilaku manusia yang beragam dan berbeda itu adalah hasil dari belajar. Dan keterampilan-keterampilan yang diamati dari hasil belajar disebut dengan kemampuan atau kapabilitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan atau kapabilitas adalah keterampilan-keterampilan manusia yang dihasilkan dari proses belajar. Dan Gardner ini mengemukakan ada 5 kategori hasil belajar, yakni informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Selanjutnya, taksonomi yang terakhir yaitu taksonomi Merrill. Pencetus dari taksonomi Merrill adalah M.D. Merrill. M.D. Merrill ini mengembangkan CDT. CDT ini merupakan pengembangan dari taksonomi Gardner. CDT atau Component Display Theory dicetuskan pada tahun 1983.
Merrill mengkategorikan belajar menjadi dua kategori dalam CDT ini. Yang pertama adalah konten atau isi, dan juga yang kedua ada kinerja. Konten atau isi berisikan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sedangkan kinerja berisikan mengingat, menggunakan, dan menemukan. Dari 3 taksonomi hasil belajar yang telah saya paparkan tadi, di sini kita cenderung menggunakan teorinya Bloom, yakni tentang aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terlebih saat ini dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan K13, yang mana kita dituntut untuk berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi, yaitu high order thinking skill. Nah, high order thinking skill ini merupakan teori kognitif milik Bloom, yakni ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan Nah, gimana penjelasan dari kami? Jadi, teori pembelajaran adalah suatu konsep yang menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel dalam proses belajar yang terbagi menjadi 4 teori: behavioristik, humanistik, kognitivistik, dan konstruktivistik. Dan taksonomi hasil belajar merupakan suatu hierarki aturan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam proses belajar mengajar yang menghasilkan produk belajar sebagai bukti keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, taksonomi terbagi menjadi 3: taksonomi Bloom, taksonomi Gagne, dan taksonomi Merrill. Tentunya, penjelasan dari kami tadi masih sangat kurang dan perlu perbaikan. Bagi siapapun yang ingin menambahkan atau menyanggah penjelasan dari kami persilahkan. Kritik dan saran yang mendukung sangat kami butuhkan. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.